Tuhan, tentang tauhid, tentang kehidupan dan sebagainya. Nah, pada kali ini saya ingin menyuguhkan satu yang lain, ya, yaitu yang saya sebut kitab Paradigma Hikmah 5. Ini juga sama, jadi sebuah keistimewaan bahasa Sunda, bagaimana ungkapan-ungkapan spiritual, kekayaan sastra Islam atau pengalaman ruhani seorang Muslim, ya, atau seorang ulama itu diekspresikan dalam bahasa Sunda yang sangat kaya sekali dan menunjukkan kekayaan bahasa Sunda yang luar biasa. Ini saya buka dengan sebuah puisi Gusti Paninengan. Puisi ini pernah ada 20 puisi beliau. Oh iya ya. Jadi kitab Paradigma Hikmah 5 ini adalah pengalaman spiritual seorang dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ya. Sudah meninggal tahun 2012. Beliau mendapatkan anugerah ilmu yang luar biasa yang belum ada pada ulama dan ilmuwan lain, yang saya dengan beberapa teman tuliskan selama 5 tahun. Saya tuliskan 5 tahun, kemudian turun dalam 4 bahasa, ya. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda. Nah, ini luar biasa. Jadi beliau tuh mendapatkan anugerah ilmu, menjawab semua persoalan kehidupan. Lalu ada 5 kunci jawaban. 5 kunci jawabannya ini ada 5, selalu 5, konsisten dalam ratusan ayat, ratusan problem, ratusan masalah, semuanya 5. Termasuk yang mengagumkan adalah dalam bahasa Sunda, gitu. Nah, saya tuh ingin mengenalkan ini sebetulnya di depan para sastrawan dan para budayawan Sunda, gitu ya. Karena ini penemuan yang luar biasa, pernah ditulis oleh Kang Aji Prosidi di majalah Mangle waktu ketemu dengan Kang Hawe juga, tahun berapa tuh, mungkin 6 tahun ke belakang, ya, di Pikiran Rakyat. Kemudian ditulis oleh beliau, ya. Ini pengalaman spiritual yang kemudian menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa Sunda, gitu, yang luar biasa. Saya bacakan aja ya biar tidak kelewat dan tidak acak-acakan, gitu. Ini ada puisi tapi nggak perlu saya bacakan lah. Ada 20 puisi Sunda buhun yang menurut Kang Usep Romli ini moal aya sastrawan ayeuna bisa nyin sastra jiga kieu. Ungkapan-ungkapan bahasana, ya. Misalnya satu paragraf adalah saya bacakan, ya. Nun Gusti Paninengan abdi basa aya mega nu ayang-ayangan, basa langit bengras nutup tetep jeung pangharapan, basa langit biru kulawu ningraikeun hujan, basa aya beungeut nembongan beungeut nu embung paturai lir lengkung katumbiri nutup leuwih, dan sebagainya. Ini mungkin agak masih kurang, ada yang lebih sangat mendalam, gitu ya, yang saya setuju dan mungkin juga baru tersadarkan oleh Kang Usep Romli bahwa ini bahasa Sunda buhun dan perasaannya zaman kiwari moal aya sastrawan Sunda anu bisa nyieun kalimat-kalimat tiga kieu. Jadi beliau adalah seorang yang dianugerah ilmu hikmah, ya, yang ditulis oleh saya sendiri dengan teman-teman, yang menurut beliau Pak Usep Romli dalam majalah Mangle tahun 95, puisi itu tidak memenuhi standar pakem perpuisian Sunda, tapi bisa segera tertangkap, ya, yang kental penggunaan bahasa Sundanya sebagai bahasa Sunda buhun sebagai media spiritual. Ini yang menariknya. Puisi ini mengurai kecintaan seorang hamba merindukan perjumpaan dengan Tuhannya, yang ada 5 judul, yaitu Gusti Pangeran, Gusti Pangawulaan, Gusti Panyaluhan, Gusti Panengahan, Gusti Paninengan. Kemudian ada lagi 5 lagi yang lain tentang Tuhan juga, ya, nu jadi pangbalikan, nu jadi pamuntangan, nu jadi pandeuheusan, nu jadi panaheunan, dan nu jadi pamentaan, ya. Puisi-puisi itu memiliki ciri khas yang sama, kekentalan penggunaan ungkapan bahasa buhun, ya. Nah, siapakah Endang Somalia dan apakah kitab Paradigma 5? Beliau adalah dosen UIN, meninggal tahun 2019. Kumpulan ajarannya saya tulis baru 1.500 halaman, dan itu tahun 2010, 10 tahun yang lalu, ya. Nama beliau tidak dikenal, tapi kemampuannya dalam mengungkapkan sastra Sunda demikian mendalam itu perlu perhatian khusus, ya, dari para sastrawan Sunda. Sama dengan tentang Tuhan, tentang indung pun berjumlah 5, yaitu Cinyisu Indung keur Jucung,
Cinyusu indung keur nu jadi pang agung, cinyusu indung keur nu nanjung, cinyusu indung keur pang jurung. Ini juga ada 5, sama dengan ungkapan-ungkapan bahasa Sundanya yang mendalam. Ya. Ini adalah 5 baris ungkapan tentang idealitas rumah keluarga orang Sunda, gitu. Ya, yang digambarkan dengan kekayaan kultural dan imajinasi Sunda yang sangat kental. Ya. Tampian imah pamiaraan. Hiji betah diuk, betah nangtung, betah usuk nahan kuluwung. Ya, kebayang tuh, betah nangtung, betah diuk, ya. Betah seperti betahnya nahan kuluwung genteng gitu. Raos tuang, raos dengdang, genah mulang ti pagawean. Parena keur sedeng bekah lalap ngahunyur di bibir imah. Tulang wesi huntu wajah pihatur sang resi ujar ning bujangga. Rap sidakep beungeut nyang hareup nyambut gawe nuturkeun karep. Di membaca ini kebayang keluarga nyaman, tentram, damai, sentosa, keluarga Sunda gitu yang diungkapkan memang dengan bahasa Sunda. Nah, karyanya sastra ini menjadi menarik karena beberapa alasan. Satu, ya, menyimak penguasaan dan kemampuannya menggunakan dan menguraikan istilah-istilah ungkapan Sunda buhun menjadi bahasa-bahasa simbol adalah suatu kemampuan yang langka dimiliki oleh para sastrawan sejak baheula. Setelah Haji Hasan Mustafa dengan dangding-dangdinya hingga kini. Ya. Yang kedua, bahasa Sunda ternyata dalam kesimpulan saya mampu mewadahi pengalaman spiritual yang luar biasa, ya, sebagai medium kekayaan batin orang Sunda yang mampu menampung simbol-simbol pengetahuan kehidupan agama yang sangat mendalam. Itu yang semua saya tulis dalam Kitab Paradigma Hikmah ini, dan pernah saya cetak malah yang edisi Sundanya saya pisahkan gitu. Ini sedikit informasi. Paradigma Hikmah Laimi itu nama kitabnya, jumlahnya 1000 halaman, ya. Terdapat seluruhnya sekitar 600 atau 700 ajaran, 3000 konsep istilah, itu tahun 2005, sekarang sudah lebih. Ya. Konsep-konsep atau istilah ini tertulis dalam 4 bahasa, Inggris, Arab, Sunda. Masing-masing jumlahnya, Indonesianya 750 ajaran, Inggrisnya 30 ajaran, Arabnya 60 ajaran, Sundanya 1260. Dari seluruh konsep istilah baru sekitar 10% yang sempat saya tuliskan penjelasannya dari yang 55 itu. Itu, ya. Nah, baru sekarang saya masuk ke kekayaan bahasa Sunda sebagai medium spiritualitas itu, ya. Yang ingin diinformasikan di sini adalah khusus tentang konsep-konsep istilah yang khusus berbahasa Sunda yang berjumlah 1260 itu. Mungkin sekarang sudah 1500-an lah. Diharapkan menjadi informasi ilmu yang menarik, ya, dan inspirasi penting bagi para sastrawan, budayawan, ulama Sunda, termasuk ada Kang Hawe di sini, ya. Alhamdulillah beliau sekarang mendengarkan paparan saya ini, ya. Karena ini yang baca dari kalangan sastrawan Sunda baru Kang Usep aja, ya, karena beliau tertarik dengan kebaruannya, ya, dan originalitasnya. Istilah-istilah yang diungkap di bawah ini akan dihadirkan sebagai contoh dan tidak akan ditulis dengan penjelasannya karena keterbatasan tempat. Misalnya gini, ya. Ada 5 perilaku yang dihindari oleh seorang muslim bila sedang berusaha meningkatkan keimanannya. Keheotan, tutunggulan, tatabuhan, bala kecerakan, eak-eakan. Kan unik gitu, ya. Ini ada penjelasannya dan bisa saya jelaskan nanti kalau perlu dan ada waktu. Ada 5 hal yang harus diperhatikan ketika melaksanakan ajaran Nabi. Ini belum pernah saya dengar dari ulama manapun. Sabisana, kedua salobana, keempat sakabedagna, keempat sahinasna, kelima sarasana. Ketika dijelaskan, Masya Allah, Islam itu sangat manusiawi gitu, sangat manusiawi, jadi sangat psikologis dan kultural gitu. 5 ketidaksempurnaan orang dalam memahami Al-Quran. Noel, coel, newel, bedel, bordel. Ini kan punya pikiran. Nanti saya jelaskan sedikit tentang bedanya dengan Haji Hasan Mustafa. Lalu cara menghadapi serangan orang yang derajat dan kelakuannya seperti binatang. Dijekok ngarah dekok, dibekok ngarah mabok, dibelok ngarah colohok, disodok ngarah kapok, ditarok ngarah kerok. Kan tidak mungkin ini dikarang. Ada 5 hal untuk mengukur kualitas ibadah seseorang. Manjing, jinjing, nguriling, meting, geing. Dari ujungnya kita bisa mendengar ini semuanya nyastra, nyantun. Seperti surat Juz Amma ayat 30.
Ya, jadi belakangnya kalau anas semuanya, kalau in semuanya, un semuanya sama semua begini. Luar biasa dan ini tidak mungkin dikarang gitu. Ya. Ciri-ciri orang yang nilai-nilai yang terdapat dalam ibadah ritual sholat. Sholat itu harus ada 5 unsur ini: nangtung, bengkung, munjung, menekung, papayung. Ciri-ciri orang yang sholat, tapi sebenarnya dia tidak sholat. Sebetulnya tidak mengajarkan sholat. Ngaji tejeng pangajina, kedua nguji tejeng pamatrina, katilu ngajen tejeng pangajena, keopat beberes tejeng roesna, kelima gumantung tejeng gantunganana. Wah, ini luar biasa kedalaman ungkapan-ungkapan ini. Ibadah haji itu mengandung 5 simbol yang harus diperhatikan. Hiji ditingker, kedua diuber, katilu disengker, keempat dicecer, kelima dipager. Ditingker itu tawaf, diuber itu sa'i, disengker itu tahalul, dicecer itu jumroh, melempar jumroh, dipager itu ihram. Ya. Bentuk-bentuk pemberian beramal sesuai kemampuan dalam bersedekah atau infak. Rius, giles, pites, peres, angles. Ciri bahwa seseorang itu amalnya sudah berada dalam ridho Tuhan. Hiji, reureuh jeung peureuhna, kedua akal jeung akeulna, tilu bebeureuh jeung deudeuhna, empat keukeuh jeung peuteukeuhna, lima nyeuseuf jeung seubeuhna. Ya. Betapa kaya ini ungkapan-ungkapan. Nilai-nilai yang terkandung dalam istilah fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khair dalam Al-Qur'an diterjemahkan oleh beliau atau menerima penjelasannya tapi dalam kunci-kunci yang berbahasa Sunda. Nah, ini yang uniknya. Hiji nyambat, kedua nguliat, ketilu ngorejat, keopat mesat, kelima lumpat. Itulah fastabiqul khair, itu nilai-nilai makna di dalamnya. Rezeki yang tersebar di antara kita sebagai manusia itu ada 5 jenis: rezeki balarea, rezeki sarerea, rezeki lirsagara, rezeki nu ngamuara, rezeki nu nyaliara. Ini sering saya jelaskan dalam berpengajian. Ya, memang terdengar baru semuanya. Jadi semacam versi baru penjelasan tentang Islam secara kultural gitu. Situasi pergaulan yang harus dihindari karena akan mencelakakan dirinya. Ngeplok, recok, nyeblok, ngelok, tamplok. Ya, semuanya. Ini coba banyak sekali. Ini ratusan jumlah yang begini itu. Ya, dan tidak mungkin itu ditulis dengan dikarang. 5 aliran pemikiran Islam yang abadi. Ini unik. Selama ini aliran pemikiran Islam itu berdasarkan materi pikiran seorang pemikir, ya, berdasarkan karya-karya, buku-buku, lalu diklasifikasikan. Seluruh studi tentang aliran pemikiran Islam itu begitu. Tapi ini ada 5. 1 kotret, kedua potret, katilu pelet, katilu leet-leet, keempat atret. Ini pernah saya jelaskan dari sebuah makalah ilmiah dan orang kaget gitu. Karena ini membagi aliran pemikiran Islam berdasarkan sikap mental ilmuannya, bukan ilmunya. Ini makanya disebut abadi, tidak benar. Gitu. Misalnya ilmuwan cerdikan muslim Indonesia lah, misalnya Yudi Latif, Pak Jalal, Cak Nur, Gus Dur gitu ya, misalnya. Lalu dipotret oleh sini itu kena semuanya. Gitu. Azumadi Azra misalnya. Contoh gitu. Ya. Ini bisa pembahasan lulus yang luar biasa sebetulnya. Tapi nantilah mungkin di lain-lain tempat. Hal-hal yang harus diperhatikan kaum ilmuwan untuk menghidupkan hatinya. Dek kumaula, dek mirosea, dek miriksa, dek miraksa, dek milara. Terus ini saya contoh banyak sekali. Tapi bukan hanya yang 5 itu saja. Ada juga ungkapan-ungkapan yang mendalam dalam Sunda Buhun yang orang Sunda sekarang mungkin tidak akan paham kecuali kalau dijelaskan. Ya, nah ini agak sama dengan Dangdingna Haji Hasan Mustafa. Misalnya indikasi orang-orang yang sikap dan tindakannya ngerusak agama. Ada ayat 5. Caheji lentung suung nande panyaweran rancak hiber nantang cehujan. Kedua, lengkung asiwung sapasi bulana jung kiring gupuk gunung papak megana. Ketilu, undur-undur ngaliang di teteang awakna pondok di panjang-panjang. Keempat, jalan nanjak senggah muduna pengkolan jadi pananyaanana. 5, gawe temetu dirawu di pangku ucap ternyata dipuja di dama-dama. 5
Luar biasa ungkapan ini. Tidak mungkin dikarang sebagai sebuah karya sastra yang tanpa perenungan yang sangat mendalam. Atau indikasi orang-orang yang tidak punya ilmu ya menghadapi persoalan yang dihadapinya. Gitu. Dia tidak punya ilmu lalu menghadapi persoalan yang dihadapinya itu ada 5 ekspresi dalam bahasa Sunda yang mendalam. Hiji, engkang-engkang napak sancang belut mubui kudu dikukui. 2, leuwih jero karelap sero leuwih deet meri nu recet. Katilu turub-turub gunung urug mega perai caina nyurug. Keopat walet nyayang pateteep jelegur lambak batu naseep. Kalima bajing diberi lumpat natarik naheun bubu kurang ngabetrik. Ini contoh-contoh dari bukan yang 1-2 kata itu tapi apa ungkara-ungkara dalam berbentuk kalimat begitu yang panjang dan susah untuk dipahami kecuali dijelaskan oleh yang memiliki ilmunya itu. Ya. Ini komentar dari beberapa sastrawan Sunda, dari tokoh Sunda, dari akademisi, ya tentang ilmu beliau. Intinya adalah ini ilmu hikmah yang luar biasa, ya diakui oleh semua orang, akademisi maupun ahli tarekat. Tapi yang menarik bagi saya adalah tentang kekayaan bahasa Sundanya. Jadi selama ini selama menulis ini saya terus merenung betapa hebatnya bahasa Sunda, kayaannya luar biasa. Dan saya berani yaitu tadi menyatakan mungkin bahasa terkaya di dunia, ya walaupun belum ditunjang oleh hasil penelitian riset yang membuktikan itu, tapi asumsi itu sangat kuat dibuktikan oleh yang tadi itu. Nama suara binatang, nama satu istilah bisa 20 kata, ya kemudian nama anak-anak binatang yang mungkin di bahasa-bahasa lain tidak terlalu diperhatikan, tapi ini ada nama istilah khususnya yang luar biasa. Lalu contoh nih saya apa ini dari si beliau yang terbaru kemarin. Nih. Jadi si beliau itu sudah meninggal dunia, tapi sekarang ada penerusnya yang menjadi sandaran saya mendapatkan ilmu-ilmu yang tadi dalam bahasa Sunda. Tapi ini sekarang lebih uniknya lagi adalah begini, Kang Hawe. Satu masalah, hiji bahasa Sunda, tapi dina hiji kecap Sunda teh dibulak-balik sadayana bahasa Sunda. Itu kan luar biasa dan itu saya terima sudah puluhan dan teureun-eureun. Sugan macet gitu nggak ada. Hanya mungkin ada 1-2 yang itu dalam bahasa Indonesia gitu. Ya. Ini saya nanya ngobrol-ngobrol sih, Rocky Gerung bisa cerdas gitu teka hati pikirannya, analisisnya dan segala macam. Nah, ini saya kepenasaran saya sebagai akademisi lah memahami dia sebagai fenomena pemikir yang luar biasa dari diksi-diksinya, ketajaman berpikir segala macam ya, terlepas orang suka tidak suka, tapi harus diakui dia disebut profesor, dia disebut orang jenius bahkan memang tanpa kepentingan apapun memperhatikan dia begitu gitu. Ada kemampuan yang luar biasa dalam berpikir ketajaman dan analisisnya. Saya ngobrol dengan si beliau ini keluar 10 kata Sunda ngejelaskan siapa Rocky Gerung? Gitu. Ada Rocky Gerung mah dina Rocky teh aya 5 istilah eta teh rahasiana. Kahiji Rocky. Rocky teh kan batu, cadas, mata sia teh ngomong juga cadas. Nu kadua aya raka, nu katilu rokok, nu kaopat ruku, nu kalima reka. Dan kedua reka heula tadi teh kaliwat. Naon eta 5 teh dijelaskeun. Dipikir-pikir semuanya nyambung persis menggambarkan karakteristik mental dan sikap seorang Rocky Gerung. Saya bukan Rocky Gerung, eta Sundana gimana eta bisa kieu luar biasa ya Allah. Terus na Gerung aya 5 deui. Sama ada soal rahasia. Dina Gerung ya aya 5 rahasia si eta teh. Gerung, gareng, garang, garong, girang. Dijelaskan dari dia itu penjelasannya seetik pendek. Saya menangkapnya kemudian bisa dijelaskan panjang. Oh, termasuk rumah dia di gunung. Kan di rumahnya di hutan di Gerung. Di Leuweung, ya, di Depok daerah Bogor di hutan lah. Teu umum di batur kita di perumahan atau dia rumahnya di hutan. Ya, terus diterangkan dia aya kita kata girang. Girang itu daerah luhur nya naik ka luhur ke gunung di tebing di girang, matak si eta mah gimana di girang. Tadi garang itu karakteristik gareng dina Pandawa 5 ya. Sunda karakter gareng dijelaskan ada pada karakter Rocky Gerung.
kritisna, tukang kritikna, kata-kata pedasna, bijaksananya, ketajaman pikirna. Karena si Gareng itu juga penasehat dawala gitu yang jadi raja tapi tidak adil, jadi sombong gitu. Nah, itu keluar kata 10 istilah tadi itu tidak dipikirkan dulu. Keluar saja begitu saja, kemudian menjelaskan sosok dan bukan kirata. Kirata mah dikarang-karang ya. Tidak bermakna dan orang tidak bisa menjelaskan maknanya. Contoh ini contoh yang terakhir tentang Sunda yang ditangkap ke saya. Terus yang lain juga masih banyak udah saya tulis satu-satu. Tapi makanya saya jadikan video karena ada si Rocky ini memang sedang jadi bintang. Banyak orang bertanya, orang hanya tahu dia cerdas dan jenius, tapi menjelaskannya kan gimana orang tidak ada yang tahu. Nah, ternyata kapaginate di Sunda kita. Kapaginate dina kekayaan bahasa Sunda sebagai medium spiritual atau media pengalaman ruhani atau apalah ya, yang luar biasa menjelaskan berbagai aspek kehidupan yang saya jelaskan tadi, contoh-contoh yang sangat banyak itu, dan itu adalah sedikit ya dari yang sudah saya tulis dalam kitab ini yang sudah 1.500 halaman ya. Luar biasa. Nah, menurut saya harus ada penelitian di kalangan para peneliti Sunda ya untuk mengungkap ini. Mungkin bahwa bahasa Sunda sebagai media spiritual atau media kekayaan kultural, pengalaman rohani, religi dan sebagainya sudah ada itulah. Tapi contoh kasusnya tidak banyak. Kalau menurut saya dari karya sastranya yang sangat mendalam, menonjol, sastrawi, sufistik, mungkin baru Haji Hasan Mustafa aja. Tapi bedanya begini dengan beliau nih. Kalau Haji Hasan Mustafa itu lebih sebagai karya sastra, ungkapan pengalaman spiritualnya berbentuk ya karya sastra dangding, tapi orang untuk memahaminya memerlukan kekuatan dan kemampuan menafsirkan. Makanya tidak ada kepastian di situ dan hanya sebagai inspirasi gitu. Kelebihannya adalah karena sifatnya seperti itu, dia bisa ditafsirkan berbagai macam ragam penafsiran dan terus bisa berkembang sampai kapanpun. Nah, bedanya kalau dari almarhum guru saya ini kunci-kunci jawaban tentang masalah-masalah kehidupan yang konkret. Nah, itu bedanya. Yang konkret, langsung sebagai petunjuk hidup. Misalnya apa ya? Yang saya ingat tentang poligami misalnya yang lucu nih. Poligami ya, beli duka ya bakat nama Kang Hawe berminat misalnya ya. Nah, mereka poligami teh ya amalkeun 5 ieu. Cik mah elmuna. Elmuna teh dia aya. Dan ini tanpa sadar banyak dilanggar termasuk oleh para ulama yang poligami. Kahiji tong diomong-omong. Jadi lamun geus boga 2, boga 3, tong diomong-omong jempe keur naon, da teu perlu dipamer-pamer. Ya, gitulah contoh. Nu kadua tong ditembong-tembong. Nah, ini yang banyak dilanggar nih. Ya, diomong-omongnya banyak dilanggar. Batur tenanya di ngobrol orang anu boga 2 enak euy, bener ora tuh wah diiku pacing ka mana-mana. Diomong-omong sebagai pameran, bukan dibahas sebagai ajaran, inspirasi, pengalaman, bukan sebagai pameran. Sarua kedua ditembong-tembong. Nu katilu tong bari ngorong. Nu kaopat tong dipotong, nu kalima tong dialum boyong. Tuong semuanya. Tungtung nate. Kayak cerita menarik kata naon eta teh waktu beliau masih mengajarkan ini. Itu mau 5 eta teh amalkeun kana poligami teh insyaallah bakal bener poligami nate. Ieu mah loba dilalanggar teu make ilmu, dina make ayat tapi teu dijeroan. Nyaho teh ngan meunang hungkul tapi bagaimana mempraktek menjalankannya itu bener gitu tah. Ya, tapi ieu mah mungkin dijelaskannya kan berminat jeung berbakat. Beda aya nama. Mungkin bukan forumnya, ya. Lalu ini yang terakhir ada wilayah Sunda akan jadi pusat penerus metode dakwah Wali Songo. Nah, juga 5 ini menarik. Sande, Sendu, Sandi, Sanda, Sunda. Tapi ya nanti kita tunggu bukti dari ungkapan ini. Tapi kalau saya jelaskan nanti itu logis dan rasional
persis menggambarkan kelebihan-kelebihan dakwah para wali songo, kelebihan-kelebihan dakwah di Tatar Sunda dari aspek lenturnya, ya, moderatnya, kemudian kulturalnya dan sebagainya. Pas itu nanti digambarkan oleh itu. Ya, saya kira itu aja sebagai pengantar. Dan ini karena begini, ini karena ilmu yang konkret sebagai pedoman hidup, juga sebagai inspirasi, juga sebagai klasifikasi abstraksi dan gambaran-gambaran kehidupan. Ini bisa diperdalam satu ayat, satu pertemuan, satu ayat, satu pengajian misalnya, satu kajian. Ini bisa. Dan apa isinya? Isinya adalah memperkaya kehidupan sehingga kita bersikap bijaksana, ya. Jadi ini kalau aliran nggak ada alirannya, malah ini mengkritik aliran yang radikal, mengkritik aliran yang ekstrim, tapi juga mengkritik aliran yang terlalu lemah, yang terlalu lembek misalnya, ya. Karena ketegasan ada, kultural ada, bijaksana ada, gitu di sini itu. Dan tidak mengenal aliran. Jadi ini bukan tidak membahas fikih, ya, tidak membahas fikih. Karena fikih itu soal tata cara ibadah ini tidak dibahas di sini. Tapi ini lebih kepada etika, kepatasan, kepatusan bagaimana seorang muslim hidup di alam dunia ngelaksanakan agama bener-bener teu kumaha, tah gitu contohnya. Ya. Ya kalau mau misalnya ini dibedah, saya siap mengisinya. Misalnya ada forum-forum tertentu cing urang pedar tah kitab eta teh hiji-hiji sapertemuan sebagai pedoman hirup ka hati. Fisiknya sih aku mah. Ya? Bentuk fisiknya sih buat sekolah. Fisik kemana? Naskah. Nah sekarang mah kieu kalau ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi dari beliaunya empat bahasa itu. Nah uraiannya saya tulis. Beliau ceramah. Bukan ceramah, ngobrol. Ngobrol. Di depan. Bahkan ditulis. Ya, bukan dituliskan. Tahun berapa ya? 2000 sampai 2015. 2000 sampai 2005. 2000 sampai 2005. 2005. Jadi beliau lumpuh. Waktu mulai mengajarkan ini sudah tidak melihat, buta. Pesantrennya di mana? Tidak pesantren. Dosen fakultas dakwah. Tadinya, Dosen ya? iya. Tadinya badannya tinggi besar, sakit. Ya ini pengalaman sebelumnya ya. Sakit gula bertahun-tahun di rumah sakit Hasan Sadikin. Terus? Tidak ada yang menengok, jarang sekali. Kemudian ya mungkin kesabarannya. Kata istrinya selama sakit dan 7 tahun di tempat tidur tidak pernah mengeluh. Suatu saat di malam Lailatul Qadar mendapat anugerah didatangi oleh seseorang tinggi besar berjubah putih mengajarkan ilmu ini terus-terusan. Kesininya ketika dengan saya 5 tahun tidak diberitakan siapa beliau. Sekarang saya tahu. Oh, pantas. Jadi memang sumbernya semua aliran tasawuf. Gurunya sumber semua ajaran tasawuf dan kelompok tarekat. Semua yang dari beliau. Kemudian juga ke Wali Songo, ceritanya panjang, mengajarkan ini semua. Jadi ilmu luar biasa. Bukan ngarang, bukan batik murdah. Nah sekali lagi yang saya kagum terus terang, 1500. yang saya kagum adalah kekayaan bahasa Sundanya dalam konteks ini yang luar biasa, masya Allah, hebat Sunda tuh dalam bahasanya aja, ya. Karena mungkin tidak semua bahasa mampu mengungkapkan pengalaman spiritual yang terbatas itu, kan gitu, ya. Dalam teori bahasa itu tidak akan mampu menangkap, menjelaskan semua pengalaman spiritual, karena itu bahasa batin, bahasa jiwa, bahasa hati. Tapi Sunda dari pengalaman saya, mungkin keterbatasan ada, tapi kekayaan keistimewaannya luar biasa dalam menjelaskan ini semuanya. Sehingga sampai sekarang masih berjalan. Sehingga gini seolah-olah tidak ada pengalaman spiritual yang tidak terjelaskan. Dan kalau terjelaskan mungkin masih mudah, tapi ada simbol bahasa Sundanya, nah itu yang hebat, luar biasa. Ada simbol istilah Sunda, nah betapa hebat ada Sunda itu di situ. Ya. Jadi hubungannya dengan kajian ini bisa jadi kajian baru tentang kekayaan bahasa Sunda dan sastra Sunda atau budaya Sunda. Dari aspek dakwahnya, ini adalah cara baru, metode baru mendakwahkan Islam di tataran Sunda, bahkan di tataran nasional. Karena rumus-rumusannya belum dirumuskan para ulama yang lain, belum ada.
Saya jamin belum ada karena memang originalitas. Tanpa harus saya baca kitab-kitab karangan para ulama nu hebat, ya, yang hebat-hebat yang sudah dikenal di dunia Islam, tanpa perlu saya membaca itu, sudah jelas logikanya. Ini turun secara khusus kepada beliau, ya, dalam 4 bahasa, makanya pasti baru. Belum ada yang lain-lain. Kalau inti ajarannya sama, tapi rumusan-rumusannya dalam yang seperti ini yang unik, gitu. Ya. Misalnya durasi kegiatan ibadah manusia ada 5: tatapa, bentak, meta, kersa, seba. Nanya beliau ke saya, "Mu cing ibadah manusia nu paling lila naon?" Sok ibadah manusia. Nikah bisa kedeung atas 2 menit. Nikah mah ijab kabul. Nikah nama. Tapi ngajarinnya kan rumah tangga maksudnya. Ya, rumah tangga, Pak. Apakah dalam proses rumah tangga itu ibadah semuanya? Bisa jadi ibadah, Pak. Bisa jadi artinya teu mutlak. Aya paseana, aya ributna, aya teu bener namanya teu bener ibadahnya. Ketika sikap perilaku suami ka istrina teu bener teu lain ibadah. Banyak rumah tangga yang menjalaninya bukan ibadah, tapi lebih ke nafsu, kekuasaannya gitu. Ibadah mah anu betul-betul rumah tangga dijalankan pakai agama, agama ibadah. Jadi bukan itu jawabannya. Cing naon paling lilana? Bisa kita jawab hari itu. Iya, ngomong-ngomong. Durasi, jarak, ibadah manusia nu paling panglilana. Naon atuh? Sare. Dalam seberapa jam jelema sare umumna sehari? 8 jam. Kan ini sare teh ibadah, memenuhi hak tubuh, perintah Allah kudu istirahat. Heeh nya. Salat seberapa menit? 10 ya. 2 menit kali 5, 10 menit sapoe. Anu wajibna teh, paling nu sunah-sunahna tambahan deui. Puasa Ramadan sabulan, dina satahun. Eta ge ngan 8 jam. Tuh, ibadah naon deui? Haji ngan sabulan 2 bulan. Mencari ilmu udah tidak tersalila mencari ilmu. Baca buku sekolah kuliah kan kadang-kadang, tidak setiap hari. Nu unggal poe jelema ibadah 8 jam sare. Kepikiran. Baik Pak, mungkin waktunya. Ya, itu aja contoh aja ya. Nanti kita perdalam lagi dalam diskusi lah. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik ya tadi pemaparan dari guru kita Pak Mufli Hasbullah. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga kita persilakan guru kita yang kedua. Tadinya saya mau bicara soal Sunan Gunung Jati karena kebetulan saya baru nulis sebuah esai pendek mengenai hal itu. Tetapi karena pertama esai itu sebetulnya pesanan dari sebuah tim di Jakarta yang akan mengadakan pameran sehubungan dengan peringatan dipakainya bahasa Arab di dalam kebudayaan Indonesia. Jadi saya agak ragu juga apakah bisa saya publikasikan di sini. Tapi yang kedua yang paling penting karena uraian Kang Mufli barusan sangat menarik menurut saya. Ya, jadi saya akan akhirnya memutuskan bagaimana kalau saya memberikan semacam penafsiran atas apa yang sudah disampaikan dengan bagus sekali oleh Kang Mufli barusan. Jadi sebenarnya sudah dibuat oleh Kang Mufli ya, kategorisasi umum mengenai korpus teks keislaman dalam bahasa Sunda. Kira-kira gitu ya? Iya. Jadi meskipun mungkin tidak sebanyak yang diharapkan, saya kira dalam ratusan tahun terakhir, katakanlah sejak masuknya pengaruh Islam di dalam kebudayaan dan kesusastraan Sunda, sebetulnya sudah terdapat berbagai teks tulisan, khususnya dalam bahasa Sunda, yang isinya berkaitan dengan religiositas Islam. Gitu ya, baik yang ditulis oleh mereka yang sehari-harinya memang berkecimpung di dunia pendidikan dan pengajaran Islam di pesantren, maupun oleh mereka yang berada di luar hal itu ya. Jadi kita bisa bagi dua sebetulnya secara umum ya korpus teks keislaman ini. Yang pertama misalnya ada teks-teks yang
Ya, diwakili oleh salah satu contoh yang paling menonjolnya ya, Dangding Haji Hasan Mustafa, HHM. Yang kedua ada teks-teks yang diwakili oleh, kalau menurut saya bisa jadi wakilnya, Kang, pemikiran Pak Endang Somalian ya, yang barusan digambarkan oleh Kang Mukni. Di contoh ekstrim yang satu di Dangding Hasan Mustafa, kita memang berhadapan dengan kepribadian atau sikap seorang mistikus. Ya, kalau kita baca Dangding Hasan Mustafa itu, paling tidak saya merasakannya seperti melakukan mi'raj itu sendiri ya. Orang bisa juga sesat sebetulnya, tersesat dan nggak bisa pulang ke mana dia ya. Jadi bersifat langitan gitu, kira-kira gitu. Katakanlah ada teks-teks yang sifatnya langitan, seperti yang contoh menonjolnya di Dangding Hasan Mustafa ya. Ada juga teks yang lebih membumi, seperti yang barusan digambarkan ya, berkaitan dengan kesalehan sehari-hari saya kira. Bagaimana cara bersikap, bergaul, bermasyarakat ya, cara berperilaku, dan saya kira relatif mudah diikuti loh Kang, oleh kalangan umum, layman gitu ya, oleh everyone, oleh setiap orang, sebanyak mungkin orang. Berbeda dengan misalnya kalau kita menghadapi Dangding Hasan Mustafa, mungkin hanya orang-orang selected views saja yang sebetulnya punya akses ke dalam pemahaman yang memadai mengenai isinya. Saya sendiri nggak berani itu Kang. Waktu saya diundang oleh teman-teman dari Monash University untuk ikut menulis tentang Dangding Hasan Mustafa, saya hanya berani membahas cangkangnya, cangkang persajakannya ya, wadah puitiknya, dan tidak berani membahas soal-soal isinya karena saya takut sesat. Maksudnya takut hanyut, bukan takut sesat. Jadi di situ saya lukiskan kalau saya baca Hasan Mustafa, Dangdingnya ini kan ngeri gitu loh. Saya bisa ke bawah hanyut dan tidak bisa pulang ke rumah saya. Jadi meskipun sepanjang sungai saya mendapatkan banyak hak ya dari itu, mengerikan ya. Dan saya kira tidak semua orang sanggup ya, kecuali saya kira tulisan-tulisan HHM yang dalam rumpun prosa ya, uraian, misalnya buku bab adat-adat Sunda dan Urang Priangan Liana. Saya kira ditulis atas pesanan, mungkin atas saran Snoek Hofronya atau satu elemen dalam struktur kekuasaan Hindia Belanda waktu itu yang memang membutuhkan pengetahuan etnografis mengenai nilai-nilai perilaku yang tumbuh di dalam masyarakat Sunda. Jadi Hasan Mustafa waktu itu menulis satu prosa yang judulnya bab adat-adat Urang Priangan yang Urang Sunda lian tieta ya. Jadi yang dibahas itu soal sunatan, soal kawinan ya, soal kebidanan, macam-macam ya, tradisi padi dan sebagainya. Tapi kalau Dangdingnya itu memang mistisisme betul ya. Dangding sendiri sebagai wadah puitik diserap oleh kebudayaan Sunda dari kebudayaan Jawa. Jadi bukan origin Sunda sebetulnya ya. Karena lebih dari 100 tahun, saya mungkin 200 tahun, kebudayaan Sunda menyerap dominasi kebudayaan Jawa ya. Pada zaman Sultan Agung menguasai Mataram, di mana bupati Sunda setahun sekali harus seba ya. Seba itu apa? Berangkat ke pusat kekuasaan Mataram, membawa oleh-oleh, mungkin apalah hasil bumi, mungkin juga ngajak cewek, saya nggak ngerti ya. Tapi yang penting mereka tinggal di situ selama beberapa waktu ya, sambil membawa upeti, tapi juga meluangkan waktu untuk tinggal di pusat kekuasaan Mataram. Bahkan salah seorang bupati dari Sumedang kan meninggalnya di situ ya, yang dari Sumedang itu karena udah tua, sakit-sakitan.
sempat kembali ke Sumedang. Jadi, nah selama tinggal di pusat kekuasaan Mataram, mereka menyerap bahasa, menyerap sastra, menyerap lagu. Sepulang mereka sekembalinya ke Jawa Barat itu disebarkan, khususnya melalui pendopo kabupaten, ya, Ciamis, Cianjur, Sumedang, Bandung dan sebagainya. Maka menyebarlah. Dan Bandung itu banyak ungkapan Jawa. Ya. Bahkan waktu itu pada zaman itu Kang, surat-surat resmi bupati-bupati Priangan ditulis dalam bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa dianggap lebih high profile, jadi lebih tinggi daripada bahasa Sunda. Ya. Jadi dapat dimengerti kenapa misalnya pupuh pun kita kenal di sini. Mas Kumambang, Asmarandana, Dangdang Gula, Magatru dan semuanya 17 itu diserap dari Jawa, ya. Tetapi yang menarik di dalam proses yang ratusan tahun ini, serapan dari kebudayaan Jawa ini mengalami penyundaan di dalam arti yang luas, sehingga menjadi alat ekspresi, medium ekspresi orang Sunda sendiri, ya. Kebayang bikin dangding tuh nggak gampang loh. Karena ada aturan guru lagu dan guru wilangan. Jadi setiap lariknya itu harus dihitung berapa suku kata, ya. Lalu bunyi akhir tiap-tiap larik harus disesuaikan. Kebayang yang tadinya bahasa Jawa kemudian harus bahasa Sunda kan? Nah, pada periode Hasan Mustafa hal itu sudah menjadi bagian dari tubuh orang Sunda, sehingga mistisisme Hasan Mustafa bisa diwadahi oleh dangding. Yang menarik dari Hasan Mustafa, dia menghembuskan nafas mistisisme ke dalam sajak Sunda yang diserap dari Jawa ini. Saya kira mungkin termasuk orang pertama yang melakukan upaya itu. Sehingga dangding itu tidak cuma berisi pengetahuan sehari-hari kan, tentang cuaca, tentang alam atau tentang hubungan asmara, ya, tetapi dia prinsip-prinsip mistik Islam bisa dimasukkan ke situ. Ya memang susah bacanya. Nah, rupanya kita ada punya contoh lain. Saya terima kasih nih ke Kang Mufli dari karya pemikirannya Pak Endang Somali ini yang mungkin lebih membumi, ya, dalam wadah komunikasinya dalam bahasa Sunda yang pesannya bisa diikuti, relatif bisa diikuti oleh orang banyak saya kira ketimbang dengan dangding Hasan Mustafa misalnya. Meskipun di tingkat sumber penulisnya bisa aja mistikus juga gitu. Jadi ada mistikus yang mengambil jalan langitan di dalam pesan sacred message-nya, pesan sucinya. Ada juga mistikus yang lebih mengambil jalan kebumian lah kira-kira gitu. Ya mungkin si Pak Endang Somali bisa dicontoh rumpun yang kedua ini kan. Jadi mungkin renungan-renungan keagamaan yang diwadahi dengan bahasa sehari-hari. Dan ini saya kira nyambung dengan kearifan sejumlah pendakwah Islam yang pernah hadir di Tatar Sunda. Yang saya tahu ya, misalnya Kiai Haji A.F. Ghazali. Kalau saya menyimak ceramah-ceramah beliau, bahasanya tidak rumit sama sekali. Metafornya sangat metafor sehari-hari. Saya pernah mendengarkan misalnya bagaimana beliau menjelaskan perjalanan manusia menuju akhirat dengan sebuah perjalanan naik bus. Very simple, ya, sangat sederhana. Hal yang sama memang dilakukan juga oleh Hasan Mustafa. Sebetulnya dia banyak menerangkan soal-soal mistik dengan idiom-idiom lokal kayak Iwung, ya, Awi, Caruluk, tetapi kan dalam konteks langitan. Ya. Kalau A.F. Ghazali nggak, saya kira, dan bisa diikuti oleh anak-anak, remaja, orang tua, segala umur lah, ya, segala kalangan. Atau Kiai Balap, misalnya ya. Terus siapa lagi ya? Banyak saya kira. Nah, rupanya ini kita ada juga tambahan dari Pak Endang Somalia. Dan saya lebih senangnya ini rupanya dalam bentuk tertulis. Tertulis berapa kan? 1.500-an. Oke, apa yang bisa kita pikirkan dari contoh
kearifan Pak Endang Somalia ini. Saya kira ada paling tidak tiga aspek yang bisa kita jadikan agenda buat riset berikutnya kan. Pertama dari segi bahasa. Tadi saya kira udah banyak dijelaskan, ya, bahasa Sunda ya. Pertama bahasa Sunda. Yang kedua dari segi aksara. Tapi mungkin ini karena ditulisnya sekarang tidak terlalu krusial untuk dikaji. Tapi yang ketiga yang sangat penting dari segi sastra. Dari segi bahasa, saya kira benar bahasa Sunda itu uniknya begini. Jumlah kosakatanya tidak terlalu banyak sebetulnya. Saya kira jauh lebih banyak bahasa Inka yang sudah mampus ya, sudah mati, sudah games over, sudah meninggal ketimbang bahasa Sunda dari segi jumlah kosakata. Ya. Seseorang yang tidak berasal dari tanah Sunda atau seorang pendatang yang ekspatriat yang masuk ke wilayah Sunda untuk bisa survive, saya kira hanya perlu menghafal atau menguasai katakanlah 300-an kata udah bisa dia hidup panjang umur lah di Tatar Sunda, bisa belanja ke pasar ke mana itu, naik beca, naik ojek ya dengan menguasai 300-an kata. Yang unik dari bahasa Sunda adalah plastisitasnya, variasi katanya itu nyaris tidak terbatas. Dari satu suku, dari satu kata dasar basic word itu bisa dibikin mungkin puluhan atau ratusan varian. Oke, kita ambil contoh kata gelis ya, yang artinya cantik kata dasar. Kita bisa bikin kagelisan, kecantikan, ya, pagelisan, ya, gegelisan, ya, gumelis, ayo, kayak gitu, garumelis, patinggumelis dan seterusnya ya. Jadi bisa ratusan bahkan puluhan bahkan ratusan ya. Atau misalnya kelas kata dalam bahasa Sunda itu juga plastis. Kayak kata benda bisa sekaligus kata kerja gitu. Katakanlah kata-kata yang dipakai dalam bahasa Sunda untuk menunjukkan arah angin, arah waktu. Itu bisa jadi kata kerja loh. Ya. Saya kasih contoh. Kata kaler. Ya, atau kulon. Kaler berarti apa? Utara. Kulon berarti barat. Dalam bahasa Sunda kita bisa pakai ngaler. Ya, gimana dalam bahasa Inggris, Bayu? Going to the north itu dalam satu kata yang kata kerja yang cukup pakai ngaler, ngidul, ngulon, ngetan, ya. Nah, dalam bahasa, nah ini dipakai dalam Hasan Mustafa, satungtung neangan kulon. Ada di ayat di bahasa Inggris northern, tapi itu artinya belah kaler. Belah kaler. Northern, ya. Nah, itu belah kaler. Tapi kalau ngulon, ya. ngulon. Atau dari kata ibu, indung, kita bisa bikin kata ngindu. Apa itu? Ngindu. Ngabapa, ngindu. Ya, jadi lebih plastisitasnya. Terus aspek bunyi, saya kira itu sangat ditekankan, tentu saja dalam bahasa Sunda itu. Bunyi itu sangat mendasar di dalam bahasa Sunda. Kenapa? Nanti kita bisa pikirkan. Yang tadi itu prinsip-prinsip yang tadi dipakai oleh Pak Pak Endang Somalia, itu kita bisa sebut dengan kategori Purwakanti. Jadi prinsip Purwakanti Sunda sangat penting. Kenapa? Nanti saya jelaskan kenapa bunyi dipentingkan. Tapi saya kasih beberapa contoh selain contoh tadi aspek bunyi. Dia lebih melodius sebetulnya, bahasa Sunda sangat melodius. Selalu menggarap. Jadi si bertutur kata tidak ubahnya dengan main musik gitu. Seperti durang apa itu, ngahariring. Itu kuat sekali bunyi kata itu, ya. Nginung ka waktu, ya, dia main di rima u, ya. Ngabapa ka zaman, dia main di vokal a itu, ya. Kayak gitu. Satungtung neangan kidul, itu berarti main di u gitu ya. Jadi dia pertama itu bunyi dipentingkan. Yang kedua
Lagi-lagi ini ada kaitan dengan bunyi. Setiap kata kerja, hampir setiap kata kerja dalam bahasa Sunda seolah-olah tidak bisa berdiri sendiri untuk berfungsi di dalam kalimat secara baik. Dia perlu semacam intensifier, verbal intensifier, bahasa apa? Kecap pangantem atau panganter. Ini saya kalau begini adegan begini kan nangtung, harus ada kecap panganternya, jung. Ya, kalau gini diuk, gek, diuk, berbet lompat, ya, kayak gitu. Dan tidak bisa kebalik, itu hanya bisa dihafal. Ya. Berbet, lompat, jung, nangtung, gek, diuk. Lihat bunyinya sama, konsisten. Gek, diuk, ya kan? Vokal mati kan, gek, diuk, jung, nangtung, berbet, lompat, leos, indit. Nah yang menarik, leos itu sebetulnya kata pengantar untuk pergi, leos pergi. Tetapi bisa jadi kata mandiri dalam kasus-kasus lain, ngaleos. Kemana saya tak agak suka ngaleos tadi. Padahal sebetulnya kata pengantar, dia tidak punya arti, tetapi hanya punya fungsi. Jadi dalam bahasa Sunda cukup banyak kata yang tidak punya arti secara semantik, ya, tetapi punya fungsi yang real di dalam kalimat. Dan ini yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Bagaimana menerjemahkan kata-kata? Pak, saya istilah verbal intensifier ini saya ambil dari Pak Tio, ya, ahli bahasa dan sastra. Jadi dia sendiri mungkin sebagai peneliti asing agak pusing juga awal. What the hell is this? Ya jadi nggak ada gitu ya, tapi ada semuanya ada pengantarnya gitu. Jadi apa bahasa Indonesianya celom giriwil? Celom giriwil, ya. Ngahuap. Hampir nggak ada. Jadi seolah-olah orang Sunda nggak pede untuk mendeskripsikan sebuah kegiatan tanpa pengantar. Dan ini juga cerminan dari psike Sunda menurut saya, mentality Sunda juga. Kultur Sunda. Sebelum berbuat sesuatu harus dicari jembatannya dulu. Ini menarik. Atau paling tidak ada pengantarnya dulu. Ya. Oke. Nah, kenapa sampai begini kasusnya? Karena menurut saya salah satunya terletak pada kelisanan. Jadi aspek kelisanan dalam bahasa Sunda itu kuat sekali. Ya. Jadi bahasa-bahasa seperti ini, dugaan saya Kang, memang hidup subur sebelum kita banyak mengandalkan tulisan. Untuk apa? Supaya mudah diingat. Pakai kata pengantar, apalagi pupuh kan untuk diingat. Dangding itu yang ditulis Hasan Mustafa, nah ini yang sering orang lupa. Orang kalau baca Dangding Hasan Mustafa sibuk menggali isinya. Sampai orang lupa. Dangding itu pada dasarnya tulisan yang dibuat untuk didendangkan. Itu semacam lirik lagu. Jadi sangat mungkin ada kata-kata tertentu yang dipilih oleh Pangeresah HHM. Mungkin bukan semata-mata pertimbangan semantik, isi, tetapi pertimbangan presentasinya, lagunya. Ya, kenapa harus kata ini gitu, kata saya lupa contohnya, dan bukan kata lain gitu. Jadi karena mungkin dari pertimbangan pelafalan jauh lebih pas. Saya kasih contoh ya, dari contoh yang populer lah, yang mutakhir. Dalam salah satu lagu Darso itu ada kata parawisata. Padahal kan istilah yang resmi pariwisata, ya. Tapi kalau saya pikir-pikir secara melodius, bagi Darso lebih enak mengucapkan parawisata. Apalagi karena liriknya jug-jugan para remaja. Tempatna para wisata, jug-jugan para remaja. Jadi Darso melihat paralelisme bunyi antara para wisata dan para remaja mungkin ya. Coba kalau dipakai pariwisata nggak enak, ya. Nah kayak gitu. Jadi aspek bunyi itu sangat menonjol karena berkaitan dengan kelisanan yang sangat kuat di dalam bahasa Sunda. Nah yang kedua saya kira jadi tadi di contoh Pak Endang Somalia itu aspek kelisanan, warisan dari aspek kelisanan kuat. Jadi bunyi tadi Purwakanti. Yang kedua saya kira idiom.
Idiomnya dijemput dari idiom sehari-hari. Saya tadi mencatat ada kata suung, panyaweran, engkang-engkang. Apa dalam bahasa Indonesia engkang-engkang? Engkang itu semacam hewan, mungkin kelompok serangga, kakinya ringan sekali, dia bisa menari-nari di atas air ya, tanpa harus tenggelam. Nah, hewan yang jarang diperhatikan ya, engkang-engkang, ada belut. Ini kan idiom-idiom sehari-hari. Tidak ada kosakata Arab sama sekali ya. Kalau misalnya Islam mau dikaitkan dengan bahasa Arab. Jadi dengan kata ini di contoh kitab Hikmah 5 ini saya kira banyak kita temukan idiom-idiom dari lingkungan setempat yang hidup dalam ingatan kolektif atau pengetahuan kolektif setempat. Juga imagerisnya, majasnya, majas-majas sehari-hari juga. Jadi kita bisa lihat itu dari aspek kesastraannya. Jadi dari bahasanya, kalau aksaranya Latin ya Kang, itu kan udah ditulis sekarang. Ya, bahasanya bahasa Sunda terpelihara. Ya, ternyata bahasa Sunda masih bersifat fungsional di dalam katakanlah dakwah keagamaan. Ya, yang kedua aspek sastranya, idiom. Jadi kita bisa meneliti idiomnya, ya, bisa juga meneliti metafornya. Metafora itu apa? Dua pasangan kata yang untuk membantu menjembatani timbulnya pengertian tertentu ya. Lalu imagerisnya, majasnya bisa juga dari soal-soal lokal, dari kehidupan setempat. Oke, apa yang bisa kita lihat dari teks itu? Kalau saya sih melihat semacam admonition for Sundanese people, wejangan untuk orang Sunda, wejangan keislaman yang diwadahi dalam bahasa Sunda. Dan yang menarik Kang, salah satu rumpun naskah Sunda sejak abad 16 yang kita ketahui sejauh ini adalah naskah-naskah yang isinya wejangan untuk kepribadian. Ya. Naskah tertua dalam bahasa Sunda yang diketahui sejauh ini dari abad ke-16 dikenal dengan Siksa Kandang Karesian. Itu semacam kitab untuk mereka yang berniat menempuh jalan keresian. Nah, rupanya diteruskan tradisinya sampai sekarang. Ya. Islam masuk, bergumul dengan itu, bersenyawa dengan tradisi itu, dan melahirkan banyak sekali korpus teks yang isinya renungan keagamaan, tetapi diwadahi dalam bahasa setempat. Nah, ini saya kira contoh bagus kan untuk disosialisasikan sekaligus untuk menunjukkan bagaimana sebetulnya Islam itu dialami dalam hidup sehari-hari. Saya kira ini penting. Ini bisa jadi salah satu rujukannya. Jadi teks-teks Sunda itu mengambil inspirasinya dari teks suci, dari orang suci, dari tempat suci, ya. Ini juga sekaligus untuk mengatasi kebuntuan debat lama ketika orang mau membicarakan hubungan antara agama dan kebudayaan. Kan dari dulu orang bingung di satu pihak, apakah kita harus melihat agama sebagai gejala kebudayaan, ataukah kita melihat kebudayaan dengan sikap keagamaan? Dua-duanya tidak memadai menurut saya. Tentang potong sedikit tentang ini. Di sini ada khusus tentang itu. Nah, itu. Ada khusus. Ini saya ingin sekali bicara di depan seluruh budayawan Sunda. Karena ada info begini. Katanya orang budayawan Sunda itu bingung oleh klaim-klaim bid'ah, klaim-klaim hukum yang kaku, yang Islam itu harus murni, harus Quran Sunnah. Ya. Sementara budaya Sunda itu kan namanya juga budaya sangat ragam sekali dengan kekayaan kulturalnya yang tidak selamanya bersumber dari teks Quran dan hadis, tapi itu adalah ajaran agama yang diekspresikan melalui seni budaya dan sebagainya. Nah, di situ ada dua jenis kebenaran, kebenaran fikih dan kebenaran tauhidiyah yang bagi para ilmuwan, yang bagi para seniman budaya yang masih bingung dengan pembagian itu,
mungkin insya Allah saya bisa memberikan akan Nah, tercerahkan oleh penjelasan ini Betul. bahwa nggak ada masalah gitu, bahwa ada 5 kebenaran di wilayah budaya yang tidak bisa diukur oleh kebenaran fikih, kebenaran hukum, nggak bisa, wilayahnya beda, seperti tasawuf dengan fikih kan beda, nggak bisa membid'ah-bid'ahkan, mengharamkan tasawuf memakai fikih, beda wilayah ilmunya. Ini juga sama dalam budaya dan agama. Di sini ada penjelasannya, gitu. Menarik. Gitu. Nah itu jadi bisa. Kalau saya sendiri, dua-duanya menurut saya nggak memadai. Iya. Karena yang menarik itu atau penting diteliti itu, kita bicara soal sumber nilai. Nah, jadi misalnya nilai-nilai yang dikenal di dalam kebudayaan Sunda itu sumbernya dari mana? Nah, dalam hal topik diskusi kali ini apa jejak Islam dalam kebudayaan Sunda, saya melihat paling enggak ada tiga hal yang menjadi sumber dari nilai-nilai yang tumbuh dalam kebudayaan Sunda, ya, sebagai akibat atau buah dari interaksinya dengan Islam, yaitu dari teks suci, Quran khususnya. Yang kedua dari orang suci, Nabi khususnya. Dan yang ketiga dari tempat-tempat suci. Teks suci itu sejak dulu, paling enggak sejak zamannya Wiranatakusuma sudah ada upaya untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Sunda. Nah ini juga salah satu agenda yang bisa diteruskan risetnya. Pak Wiranatakusuma keberapa itu menerjemahkan Al-Baqarah ke dalam bahasa Sunda, ya, dalam bentuk pupuh danding. Lagi-lagi bisa dimengerti karena pada waktu itu pupuh masih menjadi medium ekspresi yang dianggap medium ekspresi orang-orang terpelajar di Tatar Sunda. Kebayang nggak Al-Baqarah diterjemahkan dalam bentuk kinanti kayak gitu, ya? Itu Al-Baqarah sudah tamat itu. Nah tradisi ini diteruskan oleh almarhum Hidayat Suryalaga di Universitas Pasundan sampai selesai 30 juz dan melahirkan apa itu kitab Nur Hidayahan. Itu semacam adaptasi Sunda atas Al-Quran yang juga lagi-lagi pakai wadah pupuh Kinanti Sinom Asmarandana. Teman-teman masih bisa mendengarkan presentasinya kalau bulan Ramadan melalui RRI itu beberapa stasiun radio yang lain. Jadi seperti tembang biasa, tetapi ada yang misalnya tembang yang isinya diadaptasi dari Al-Kautsar, ya, dan surat-surat yang lain, ya. Itu contoh yang dari teks suci. Nah di samping ada tradisi penerjemahan Quran ke dalam bahasa Sunda yang mempertahankan apa itu wadahnya, ya, jadi tidak di luar korpus danding. Misalnya yang dilakukan oleh siapa? Beberapa, saya kira Dahlan ada, versi Dahlan ada juga yang Pak Yusrusyana dan teman-teman. Siapa itu? Teks Quran dalam bahasa Sunda yang juga saya kira disebarluaskan oleh salah satu elemen di Kementerian Agama di Jawa Barat, ya. Itu ada beberapa versi terjemahan Quran dalam bahasa Sunda. Dan yang tidak kalah pentingnya ada juga tafsir Quran, semacam tafsir atau terjemahan atau adaptasi dari almarhum Muhammad Hasyim, ya, yang atas jasa-jasanya menerima hadiah Rancage. Beliau seorang ahli agama, saya kira juga seorang poliglot, ya, menguasai bahasa Inggris, Prancis, Arab, Jerman dan sebagainya. Terjemahan beliau itu diberi judul Ayat-ayat Suci Lenyepaneun, yaitu 30 jilid. Jadi menjelaskan arti dari tiap-tiap kata dalam teks suci per kata dalam bahasa Sunda dengan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari di Tatar Sunda. Itu 30 juz, ya? 30 juz. Ayat-ayat suci Lenyepaneun. Yang menarik, penerbitnya Salman atau siapa? Pustaka, ya? Pustaka. Karena melihat keberpopularitas ayat-ayat suci Lenyepaneun, kemudian punya pikiran menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan saya kira nggak terlalu sukses.
saya kira mungkin ada salah anggapan. Bahasa Sunda memang pas ini. Pak Hasim ini jago sekali. Pas sekali itunya apa? Saya termasuk orang yang nikmati terjemahan itu, ya. Menyampaikan teks suci atau menjelaskan teks suci dengan bahasa sehari-hari. Itu yang penting. Juga dari orang suci, dari Nabi. Lagi-lagi Pak Wiranata Kusuma pernah mengadaptasi, menerjemahkan sebuah biografi Kangjeng Nabi Muhammad SAW dari bahasa Belanda, buatan sarjana Prancis, Etienne Dine dan Sleman bin Ibrahim. Jadi riwayat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Yang menarik bagi saya di dalam terjemahan itu, petikan dari Qurannya disundakan dalam bentuk ganding, pupuk. Bagaimana misalnya di situ ada kinanti yang mendeskripsikan saat-saat penantian Hadijah, ya, atas kepulangan Muhammad, pemuda Muhammad dari Syria, dari Suriah, ya, setelah berniaga. Itu pakai kinanti. Ya, itu. Ya, bagaimana itu? Misalnya. Jadi ada teks Sunda yang bersumber pada teks suci, ada teks Sunda yang bersumber dari orang suci, soal-soal orang suci, ya. Juga dari tempat-tempat suci, ya. Saya kira banyak teks, terutama yang dimuat di majalah-majalah populer macam Mangle atau koran Sipil Tahunan mungkin, ya, dan lain-lain, yang didasarkan atas kunjungan si penulisnya ke mana? Ke Pamijahan, ke Astana Sunan Gunung Jati, Cirebon, ya, atau ke Arab Saudi, ya, misalnya ke Mekah, ke kota suci Mekah dan Madinah. Jadi ada 3. Jadi dari situ kalau dihitung lebih kurang 4 abad usia pergumulan Islam dengan kebudayaan Sunda, saya kira pengaruh Islam sudah sedemikian mendalam di dalam cara ekspresi orang Sunda. Meskipun sebenarnya ketika datang pada zaman kolonialisme Belanda, beberapa peneliti Belanda mencoba menggali sumber-sumber pengetahuan ke periode sebelumnya. Ya, saya nggak tahu apakah ada faktor kesadaran atau kesengajaan untuk membangun semacam pengimbang, ya, pengimbang atas sedemikian kuatnya pengaruh Islam di dalam kebudayaan Sunda, sehingga para peneliti seperti Cornelis Marinus Plater itu mengarahkan orientasinya ke zaman periode pra-Islam dengan menggali naskah yang lahir sebelum datangnya Islam, atau menggali artefak-artefak. Karena zaman kolonial Belanda kan ada momok, ada kecemasan kolektif di kalangan status quo akan apa yang disebut pan-Islamisme, ya. Justru orang Belanda lah sebetulnya yang waktu itu menggambar-gembornya perlunya mencari Sunda yang asli. Maksudnya yang dimaksud Sunda yang asli, Sunda sebelum Islam. Jadi digalakanlah penelitian filologis, antropologis yang orientasinya ke zaman pra-Islam. Menurut saya, nah belakangan setelah reformasi ada lagi wacana seperti itu. Tentu saja dengan kadar yang sayangnya jauh lebih buruk. Jadinya kontraproduktif. Kalau buat saya ini udah sedemikian mendalam aspek Islam dalam kebudayaan Sunda ini. Bahkan nilai-nilai Islam sudah jadi bagian dari ekspresi kebudayaan Sunda itu sendiri. Agak susah kita mempersoalkan, menarik lagi garis diametral antara Islam dan Sunda gitu. Jauh lebih menarik menurut saya kalau teman-teman meneliti bentuk-bentuk ekspresi yang menunjukkan kuatnya apa itu interaksi antara nilai Islam dan nilai Sunda. Kira-kira itu komentar saya, Kang Mupri. Kita bisa teruskan mungkin dengan diskusi lebih lanjut. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya waktu itu kan ada gerakan pan-Islamisme terus apalagi ya menjelang abad 20 ya. Ketika sebetulnya kolonialisme Belanda sudah sampai di masa senjakalanya sebetulnya.
Pertama ada faktor itu. Yang kedua saya kira ada faktor apa ya, perbedaan asal usul kultural aja. Kebetulan yang datang ke sini Eropa, sumber kebudayaannya tentu saja dari Yunani dan Romawi, ya, dan bukan dari dari yang lain. Jadi beda. Sebetulnya di kalangan kolonialisme Belanda juga ada 3 rumpun sebetulnya yang sangat, ada 3 kelompok yang sangat mempengaruhi pengetahuan setempat. Ya, pertama kalangan planters, apa itu, juragan kebun, ya, seperti Karel Holle di Garut, Cikajang, Rudolf Kerkhoven di Gambung, Bandung, Andreas Wilde, Sukabumi, Bandung. Itu kalangan the planters juga melakukan kegiatan-kegiatan yang ada efeknya pada pengetahuan kebudayaan. Ya, misalnya Wilde, ya, dengan segala kelemahannya mencoba menyusun kamus Sunda, ya, mengumpulkan kosakata dalam bahasa Sunda. Jonathan Rig, ya, di Jasinga, Sukabumi, Bogor, adalah orang pertama yang menyusun kamus Sunda Inggris, ya, terbit tahun 1862 misalnya. Dan tentu saja yang paling menonjol saya kira Karel Frederik Holle dari Cikajang, Garut, ya. Dia yang bersahabat dengan Haji Muhammad Musa sebagai Hop Panghudu, ya, membuat beberapa putra Pak Haji ini masuk seminari untuk menerima pendidikan barat, ya, seperti Kartawinata, Lasminingrat, yang kelak tumbuh menjadi penerjemah, antara lain menerjemahkan karya sastra Eropa dalam bahasa Sunda, dan mendorong Pak Haji Muhammad Musa untuk menulis wawacan, ya. Jadi itu pertama kalangan planters. Ini saya ikuti dari kategorisasinya Tom Vandenberg, ya, dalam disertasinya mengenai puisi Sunda. Yang kedua kalangan wetenschafer, kalangan peneliti, ilmuwan kayak C.M. Plater, Cornelius Marinus Plater, N.J. Crow, siapa lagi? Banyak lah. Yang ketiga tentu saja yang tidak dilupakan karangan penginjil dari NZV misalnya, ya, Nederlands Zending Vereniging, apa itu, organisasi Alkitab Belanda. Siapa misalnya? Si Kolsma. Jadi dia diturunkan mendapat tugas misi ke Cianjur. Hal pertama yang ke Bandung dulu kalau nggak salah, ke Bandung terus Cianjur. Hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang seperti Kolsma, Grashuis, ya, ketika datang ke wilayah lokal adalah berkolaborasi dengan mengambil informan lokal untuk mengumpulkan kosakata setempat, ya, kosakata setempat. Nah, di antara 3 kelompok ini nggak ada kesepakatan. Mereka bantah-bantahan juga, saling sikut juga, ya. Sampai-sampai ke siapa itu? Setahu saya Holle itu saking dianggap punya jasa banyak dalam pencatatan penelitian mengenai kebudayaan Sunda sampai mau dikasih gelar Dr. Honoris Causa oleh Leiden University. Tetapi kedua kalangan ini saya kira bikin merongrongnya sehingga tidak jadi. Atau bagaimana misalnya orang seperti Grashuis bentrok dengan, ya, orang-orang seperti Holle di dalam kebijakan pengayodaan buku-buku pelajaran dalam bahasa Sunda. Nah, itu. Jadi ada yang memang bergerak ke tadi cari menonjolkan pra-Islam. Tetapi ada juga orang-orang seperti Holle yang menyadari pentingnya pengaruh Islam di dalam kebudayaan Sunda. Bahkan ikut mendorong produksi karya budayanya. Meskipun di kalangan planter sendiri Holle dianggap terlalu jauh, ya. Orang kan sampai bilang katanya Holle itu sampai disebut
Sayyid Muhammad bin Holak ya, jadi Sayyid nggak tahu. Bule ya. Ini Sayyid kok bule ya, harusnya Sayyid apa Syarif atau Habaib gitu kan dari Arab. Habib kok bule ini gimana? Nah itu Hola dianggap kita bisa baca novel apa itu Heren van de Tee dari Hella Hasse itu bagaimana orang seperti Bosca itu memberitahu apa itu insinyur muda lulusan Delft yang mau merintis perkebunan di Gambung, Kerkhoven, bahwa katanya keponakan Holle terlalu jauh, dalam arti terlalu dekat dengan pribumi. Adik-adik Holle sampai berlatih gamelan di Sumedang, kan, memakai pakaian Sunda kayak gitu-gitu. Jadi yang disebut Belanda sendiri tidak satu warna di dalam soal-soal ini. Ya ada yang apresiatif terhadap agama Islam, agama yang setempat ya. Karena di mata Belanda saya kira Islam sudah dianggap jadi agama setempat. Dan Belanda sendiri punya agenda yang tidak selalu berselaras dengan ini gitu. Makanya terutama ya kalangan penginjil tentu saja. Ya. Di mata mereka kan kita disebutnya orang-orang murtad kan. Gembala sesat ya. Gembala-gembala yang sesat ini. Nah mereka juga cekcok juga. Apakah Injil harus diterjemahkan dalam bentuk danding atau enggak? Nah itu Saingan. terjadi cekcok, debat yang lama berkepanjangan. Ya itu contoh apa banyak sekali sih. Jadi Belanda sendiri nggak seragam. Dan ya dampaknya juga nggak seragam juga sampai sekarang. Tergantung situasi politik partai apa yang menang di sananya mungkin ya Pak ya. Termasuk tergantung siapa yang jadi gubernur jenderal waktu itu. Okay. Ada gubernur jenderal yang punya hubungan kekerabatan dengan Holle. Ya nepotisme sudah ada sejak itu. Atau mereka yang merintis nepotisme itu. Bahkan juga korupsi. Kolusi dan korupsi. Yang disoalkan oleh Grashuis itu, Kurders, itu dugaan dia bahwa Bupati Ciamis itu apa itu melakukan apa memanfaatkan dana publik untuk dalam pengadaan buku-buku bahasa Sunda. Ini kok sebelum kita bikin KPK mereka yang merintis. Ya POC sendiri kan bangkrutnya karena korupsi ya. Karena munculnya negara Belanda karena POC dirongrong korupsi kan. Nah kayak gitu. Baik, masih ada kurang lebih 10 menit lagi. Jadi kalau saya komen sedikit, tapi bukan itu yang dasar Kang Awe. Ini saya bersyukur sekali di hari ini. Jadi ini bertemunya dua sosok, penemu dan penafsir. Jadi saya menemukan ini, Kang Awe, saya bukan ahli Sunda. Saya hanya senang Islam Sunda karena hubungannya dengan mata kuliah di UIN gitu ya. Saya pernah mengasuhnya, tapi itu saya sambil belajar. Saya sendiri bukan asli Pituin Sunda, saya turunan Bugis Cililin. Ketua Paguyuban Pasundan yang pertama dari turunan Bugis. Bugis ya, Pak Daeng. Daeng kan duluan dari binatang. Ya, jadi saya senang sekali nih itu. Jadi saya menemukan sesuatu dari rasa kepenasaran saya dan kesukaan saya kepada hal yang baru yang saya temukan dari teman sahabat saya yang kemudian jadi guru. Lalu dianugerahi ilmu seperti ini. Ini yang perlu catat begini. Ini sebetulnya bukan ilmu hasil pemikiran. Matang dulu. Profilnya sempat ditulisnya. Ada. Profilnya, pengalaman spiritualnya saya punya semuanya penjelasannya. Jadi memang jadi gini, kan ada ilmu yang didapatkan dari proses literasi ya. Kayak Kang Awe lah. Kelihatan kan pakar ahli Sundanya tuh. Karena bacaannya banyak. Ada orang yang tidak banyak baca tapi tiba-tiba menguasai banyak hal bahkan mendalam. Itu mungkin orang-orang yang dianugerahi ilmu dalam Islam itu laduni, hidayah laduni, dan itu beliau diantaranya. Dan saya juga yakin ya Hajian Mustafa itu bukan ngarang. Tadi yang langitan-langitan itu. Karena soal keterbatasan kalau orang biasa mengekspresikan pengalaman spiritual religiusnya melalui kata-kata yang dia miliki sangat terbatas, tidak akan menjadi karya mengagumkan. Itu kan sastrawan sufi Sunda terbesar. Pengakuannya kan begitu dan saya juga setuju dengan ungkapan gelar itu
Karena ada sesuatu yang sangat luar biasa dari karyanya yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, masyarakat umum gitulah. Saya juga melihat pada beliau itu begitu. Tapi ya beliau umurnya tidak lama dan karyanya umurnya? Usianya? mungkin 58 tahun lah saat meninggal. 58, orang Subang. Terus saya ada orang Subang asik. Subang. Nanti Dari mana kan? Saya dari Subang nih kan. oh gitu. Nanti jalan Cagak. Lah ini kampung saya itu. Wah. Jadi saya sedikit informasi. Ayah saya orang Jalan Cagak. Dah, bawa-bawa ayah. Enggak, beliau tarekatnya apa? Enggak. Ini Nah, ini tolong dijelaskan soal ini menarik. Saya tadi penasaran tadi mau nanya. Jadi Jajang Arohmana ya, Jajang Arohmana ahli tafsir Sunda di UIN. Itu tertariknya di antaranya ini adalah karena juga sesama orang Subang. Wah, orang Subang. Menarik ya. Dia meneliti dan tadinya dia mau menuliskan di jurnal tentang ilmu dan penemuan beliau ini, ajaran beliau ini, tapi belum sempat sampai sekarang. Bahannya semuanya dari saya lengkap lah. Dia mau tinggal menuliskan saja. Nah, orang Subang Jalan Cagak tidak pernah bertarekat. Jadi gini Kang Abah ya. Jadi orang-orang seperti ini. Jadi emang ini orang-orang yang kan gini dalam kategori sufi ya. Ada orang jadi wali nih dalam kategori wali. Ada orang yang jadi wali itu karena dari pengalaman dia bertarekat, mendalami tasawuf, menjalani riyadhah, kehidupan sangat berat, ya pemurnian ruhani spiritual di dalam gerakan-gerakan tarekat. Kalau orang ini berbakat terus-terusan ditempa oleh mursyidnya, beliau bisa jadi seorang wali dengan keistimewaan tertentu. Nah itu umumnya para sufi itu begitu. Tapi ini kata Syekh Badruzzaman, Ikhyan Badruzzaman di Garut, Muqaddam Tarekat Tijaniyah, rupanya ada sekelompok orang yang jadi wali oleh Allah hanya karena diberi keistimewaan saja. Oh gitu. Iya, karena apa? Karena Allah tahu pertama potensinya dan medianya biasanya pertama ada yang karena kesabaran hidupnya mengalami penderitaan yang sangat berat, terus sangat berat sepanjang hidupnya dia sabar. Dia bisa menjaga sikapnya, kemudian akhirnya berujung pada hadiah lah, anugerah. Anugerah ini macam-macam, ada yang jadi ahli pengobatan, ada yang jadi ahli tertentu, ada yang mendapat ilmu yang luar biasa, macam-macam. Itu oleh beliau itu Pak Ikhyan disebutnya wahbiyah. Proses seorang jadi guru spiritual, jadi wali atau jadi sufi dengan hadiah saja dari Allah itu, dengan ilmu hikmah yang diberikan. Kabar baik tuh. Oh bisa kamu jadi wali. Asik. Ya itu ternyata Tapi dikebumikannya di mana? Di Subang juga? di Cilengkrang, Ujung Berung. Beliau mengajar di UIN sejak tahun berapa? Bareng dengan saya. Jadi kuliahnya bareng dengan saya, seangkatan, cuma beda beliau usianya sekitar 10 tahun. Waktu masuk ke UIN, beliau itu di UPI, aktif di Masjid Al-Furqon. Prodinya apa? Bahasa Arab. Bukan. Apa ada sebelumnya sama guru lah. Cuma dia aktivis Islam saja, aktivis di Masjid Istiqomah, aktivis keislaman, masuk ke UIN sudah di atas saya 10 tahun dan diakui di kampus langsung menonjol karena literasinya ya cerdas emang orangnya ya, dalam berbagai seminar dia tampil berbicara sangat menarik. Kemudian jadi sahabat saya, jadi aktivis sesama di kampus. Nah, di akhir kuliah, di akhir jadi dosen, saya di sini keluar dulu, beliau diangkat di Serang. Di Serang, nah dari situ saya keluar dia sakit. Ya sakitnya saya tidak tahu, cuma pulang dari luar dari Australia saya dikabari. Kamu plih emot kene kapan ndang? Oh nya bu atuh menang Somalia sobat. Saana teh sakit parah. Ieu mun bisa mah tengok karunya. Saya Waktu itu beliau masih ngajar. Masih. Oh enggak, sudah repot. Saya cacai rumahnya ternyata tinggal di mertuanya di sini di Cibangkong, Jalan Laswi. Mertuanya di sini. Saya datang ke sini tahun 2000. Wah, dalam keadaan yang tadinya badannya besar sudah repot, kering, tinggal tulang, diserang oleh diabetes ya. Matanya hampir buta saat itu. Datang saya, dia nangis habis-habisan, sono, rindu, dan ternyata ada rahasia. Apa? Dalam pengalaman spiritualnya di
di rumah sakit Sadikin itu di malam Lailatul Qadar, dia melihat saya, wajah saya sedang Australia, saya tidak ingat sama sekali bahwa saya hadirlah akan menjadi muridnya yang utama gitulah kira-kira. Jadi waktu saya datang memang saya langsung tertarik, saya tulis karena yang tiba-tiba dia jelaskan dari perkenalan saya puluhan tahun dengan beliau, pergaulan belum pernah saya mendengar tiba-tiba menguraikan ilmu yang tidak pernah saya dengar dari ulama-ulama manapun. Saya ingat tuh yang diajarkannya adalah sebuah diskusi, awalnya dijelaskan tentang perjalanan spiritual manusia. Di mana eta Kang Dang? Teuing urang juga bisa we aya nu ngajelaskeun ieu. Jadi manusia itu mengalami pengembaraan spiritualnya begini dijelaskan, ada diskusi. Beliau itu menjelaskan pandangannya itu berdasarkan pertanyaan akal, bukan, tiba-tiba keluar gitu aja. Keluar aja gitu aja. Dan ada kemampuan spiritual ya sebelumnya. Iya, biasanya jelas. Dan ada pengalaman dan ada kemampuan yang tidak pernah dimiliki sebelumnya apa? Ke saya saat itu beliau sudah sekitar 7 tahun tidak ke kampus, menjelaskan orang satu-satu benar kabeh. Oh ya? Si A, si B, si C, si D dijelaskan satu yang dia kenal, termasuk situasi di kampusnya. Kita makan nggak bersih Pak ya, nggak langsung gitu. Jadi gimana kita bisa ngebedain itu memang betul paduan atau was-was syaitan udah gitu. Pada titik mana gitu. Kita tahu hati kita bisa jadi guidance. Ada dua hal kalau saya lihat metodenya. Pertama saat kita bingung mau memutuskan menghadapi sesuatu, pikiran bentok, harus bagaimana, kudu kumaha. Saya ini pernah mengalami. Kalau kita bingung dilematis menghadapi sesuatu, udah kunci pikiran, tanya hati, saya harus bagaimana. Tanya hati itu gimana caranya? Ya coba renung, berdialog dengan diri sendiri, tanya hati berarti. Insya Allah akan ada jawaban. Yang kedua, tiba-tiba datang sering informasi, datang kepada kita, ya, secara gaib gitulah, masuk ke dalam hati membisikkan sesuatu. Tong ini apa gejala psikologinya, gejala fisiknya? Rek ini tiba-tiba ngeream. Kita janji kita lulus deh. Mood teh hilang. Kalau kita peka, kita petunjuk tong ini bakal ada masalah. Tapi karena dilawan, bisikan hati tidak diikuti, diabaikan, pergi aja. Ternyata di jalan kubra dia kecelakaan motor. Nah itu adalah bukti dari kita menghidupkan hati. Kalau hati sering ditanya, sering berdialog, ya, saat kita bingung menghadapi sesuatu, itu sering ada jawaban-jawaban yang lebih cerdas dari pikiran. Makanya di dalam tasawuf, dalam Islam, orang cerdas itu bukan dari pikiran, tapi dari hatinya yang bersih. Orang yang hatinya bersih rata-rata cerdas karena pikiran. Itu udah sering saya buktikan, melihat orang tapi bukan saya. Benar. Jadi ada, ya karena memang hati itu tempat dalam Islam ya, tempat Allah menitipkan ilmunya, hidayah masuk itu ke dalam hati-hati manusia. Jadi gitu. Pertama kalau ada masalah, saya ini pernah mengalami dan berhasil. Yang kedua, sering kepada kita ada bisikan-bisikan asup karena hati. Nah, di sini kepekaan. Ada orang mendengarnya, ada orang yang tidak. Kebanyakan mah tidak, karena tidak biasa didengarkan, diabaikan. Gitu. Atau gini misalnya, asa korean tiba-tiba ini mau pergi, tiba-tiba memaksakan diri. Sebetulnya sudah ada perasaan korean dipaksakan, tengah hujan, gebret hujan gede. Acaranya gagal, pertemuan bisnis apa yang penting segala macam. Begitu. Jadi banyak orang celaka. Banyak orang mengalami sesuatu yang tidak dipikirkan sebelumnya karena dia melanggar bisikan hatinya yang sebetulnya mah hakikatnya mah Allah sudah memberitakan kepada dia, "Entong ini jangan pergi, jangan jadi." Tapi ya kepekaan yang bisa menangkapnya. Kalau hatinya Pak, misalnya ini, kalau misalnya wali kan katakan bersih ya, wali bersih, dia nanya bisa gitu. Tapi kan kalau kita hati kan gitu, ya, ada titik apa kita bisa, oh ini bisa nih gitu. Kitanya di level apa gitu, untuk kitanya level hatinya seperti apa? Itu tuh berproses ya, saya juga berat gitu, berproses. Jadi ini yang perlu kita biasakan adalah kita biasakan kalau hidup ingin lebih selamat, lebih dari selamat hasil pikiran, itu biasakan mendengarkan kata hati.
Itu wasiat semua para sufi, para ahli intuisi, sama begitu para ulama, sobat dengarkan. Memang hati itu benteng terakhir manusia mengetahui benar salah itu hati. Ya, orang boleh debat tentang Al-Quran, ayat buruan, ini Quran aja. Kok katanya maka pagi, si enu salah, ngomongna ya kapuji, ngomongna sombong, kan itu hati itu kelihatan. Jadi orang yang menguasai Quran, hadis tapi ada kesombongan, udah berarti dan itu salah. Dia pintar cerdas tapi kelihatan tawadunya, rendah hati, yang tayin bener mah ya. Itu mengatakannya hati sebetulnya berbuat oleh pikiran. Jadi gini kan ya, itu lama-lama akan terbentuk. Jadi kayak tiba-tiba, untuk aing ini, tadi Korea, aing yakin dia hati bener misalnya ya, kata hati saya bener, itu diikuti bisa begitu. Yang kedua, kita bisa kalau belum terbiasa langsung latih biasakan. Mendengarkan bisikan atau kata hati itu susah kalau tidak dibiasakan. Tapi itu sering datang sebetulnya sebagai bimbingan Tuhan kepada kita, ya. Dan orang yang mendengarkan dan tidaknya tergantung kebiasaan dia dan kemauan dia mendengarkannya. Ada orang yang peka, ada yang sudah peka dengan dirinya aja. Apalagi yang bisa ngeramal melihat masa depan. Dan istilahnya indigo mah kan sudah bakat dari kecilnya. Tapi yang begini itu diproses gitu, diproses. Biasanya terutama lagi bingung misalnya, ya Allah itu rumah itu misalnya soal kuliah atau kuliah, Korea pada kuliah penting dosennya galak, tapi Korea itu kuat tadi, semua mau yakin setengah jam hadir tuh, dosen lagi, alhamdulillah baik hari, kita contoh gitu. Jadi saya ke guru pas sering bertanya begitu, saya mau kuliah di Ciputat dulu. Telepon dia, iya ke Jakarta saya mau kuliah saat Azumardi. Ulah mau hadir mau. Oh gitu, saya pun dipakai jawabkeun. Geus sudah hadir. Kewe setengah jam telepon betul di Jakarta, ayo saya sudah yakin. Nah, menangkap orang seperti dia juga kan itu hati juga. Saya yakin. Benar saya telepon Jakarta, tadi apa masuk enggak? Enggak ada dosennya, alhamdulillah. Di Bandung jauh-jauh kali kan. Itu kan jadi kita menghemat tenaga, pikir ongkos untuk tidak pergi ke Jakarta. Lainnya kita mengikuti kata hati. Termasuk kata hati saya, yakin pada guru saya, dia benar karena ilmunya luar biasa. Nah, itu dia. Kita sama-sama coba latihan lah, bagian. Tapi memang sih bagi jangan muslim menurut saya, manusia butuh itu semua. Kan yang salah begitu, karena begitulah. Nah, beliau itu mengajarkan begitu. Baik, dengan akan siapa kan? Baik, Kang Bayu. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Silakan, Bang Nurdin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesundaan nih ke pasar sebenarnya. Terus. Kenalkan nama saya Nurdin. Saya bukan dari orang Sunda. Oh, gitu. Saya dari Gorontalo, Sulawesi Utara. Yang kebetulan memang juga sedikit tertarik dengan kekayaan khasana kebudayaan Sunda. Dari apa yang disampaikan tadi, ya, mulai dari kekayaan kan bahasa, ya, yang mana kekayaan bahasa itu juga kalau dalam pemahaman saya juga berpengaruh pada kekayaan amal atau perilaku individu, ya, ataupun masyarakat, ya, yang menjalankan bahasa tadi. Saya tertarik dengan penjelasan dari kedua pembicara, ya. Jadi ini pertanyaan sebenarnya saya ajukan kepada kedua pembicara bahwasanya kan kalau kita tarik budaya itu kan satu amal, ya, yang itu dilakukan secara berulang sehingga menjadi satu habits, kebiasaan secara kolektif, ya, yang itu jadi membentuk karakter satu komunitas, ya, atau kelompok masyarakat, yang itu nanti akan menjadi ciri khas. Itu budaya Sunda, itu budaya Jawa, ini budaya Timur dan sebagainya. Menarik apa yang disampaikan tadi bahwasanya perlu kita lihat dari mana asal amalan tadi, ya. Kan itu nanti kita tarik ternyata sampai kepada nilai. Nah, dari mana sumber nilai ini? Kan seperti itu. Nah, nilai tadi kalau saya sederhanakan sebenarnya
hanya akan ada dua gitu, meskipun nanti ditariknya berbagai macam gitu. Ada yang berdasarkan wahyu atau khobar seperti itu, yang itu dari kitab suci yang seperti disampaikan tadi. Ada yang berdasarkan dari experience manusia, pengalaman atau pengamatan yang sudah dialami sepanjang hidup dia, sehingga dia menghasilkan suatu kesimpulan bahwasanya oh ini adalah sebuah kebenaran, sehingga dilakukanlah amalan itu gitu. Jadi kalau saya tarik sebenarnya sumber nilai daripada kebudayaan itu adalah dua. Pertama dari wahyu atau kitab suci, yang kedua dari akal manusia sebenarnya, yang itu memang hasil pengamatan yang cukup lama ya, sehingga diamalkan gitu. Nah, saya tarik ke mana pembahasan ini, yaitu tadi ke bahwasanya Sunda ini memang banyak jejak Islam ya, yang masuk yang bisa kita temukan dalam bahasa Sunda, kebudayaan Sunda. Meskipun kalau kita tanya ke masyarakat umum, ketika kita tarik bahwasanya budaya Sunda ini berasal dari Islam, tentu butuh keterangan lagi gitu, butuh penjelasan lebih dalam, sehingga mereka sampai ke situ. Kalau nggak ada penjelasan itu, akhirnya amalan ini karena dilakukan terus menerus tanpa mempertanyakan dari mana asal budaya tadi, mereka cuma punya pemahaman bahwasanya ini budaya Sunda gitu. Kalaupun ada yang mengatakan itu dari Islam, saya merasa saat ini sebagai klaim saja, karena tanpa ada bukti itu bisa dibilang sebagai klaim gitu. Karena orang melakukan sebuah kebudayaan tanpa mempertanyakan dari mana asal nilai tadi. Nah, ternyata akhirnya ada PR nih buat kita sebagai kalangan muda, bagaimana kita menghubungkan ya dua premis tadi gitu, antara sebuah kebudayaan dengan sumber nilai tadi. Yang mungkin mungkin ini tugas kita menjelaskan gitu, agar supaya dasar amalan tadi yang sudah menjadi budaya tadi ada niat yang diutarakan sehingga menjadi amal ibadah seperti itu. Kan kalau tanpa diniatkan tadi bahwasanya ini adalah amalan Islam, maka tentu itu tidak akan menghasilkan pahala kan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya seperti ini, bagaimana kita bisa ya mengatakan ya setiap budaya yang ada di Sunda itu adalah sumbernya dari nilai-nilai Islam ya. Sementara kan saat ini perpaduan ya, karena kita juga melewati beberapa tahap sebelum pra-Islam, terus masuk Islam, terus ada penjajahan kolonialisme Belanda ya, yang tentu sedikit mungkin akan berpengaruh kepada kebudayaan Sunda ya kan. Nah, bagaimana kita bisa mengklaim bahwasanya kebudayaan Sunda itu memang sumbernya dari nilai Islam seperti itu. Yang kedua adalah untuk yang ke pamflet tadi, pamfletnya nggak ada, terkait dengan perspektif kebenaran tadi yang disampaikan tadi, yang menurut saya itu sangat abstrak ya. Apa perlu menunggu beliau biar bisa, soalnya ini agak abstrak ya, karena pembahasannya tadi dalam wilayah yang yang umum gitu. Jadi kalau mau disederhanakan dalam bentuk pertanyaan akan susah gitu, tanpa ada pengantar. Kalau orang Sunda kan biasanya ada pengantar dulu baru. Nah itu seperti itu. Saya kira saya tidak mengatakan bahwa semua nilai budaya Sunda bersumber dari Islam, enggak. Dari pra-Islam banyak. Bahkan di Dandi Hasan Mustafa saya jelaskan di situ, di waktu membahas Dandi Hasan Mustafa, banyak kosakata yang merujuk, ada sejumlah kosakata yang merujuk ke warisan zaman pra-Islam. Begitu. Oke, cara memeriksa klaim kita, apakah ini berasal dari, bersumber dari teks suci, dari orang suci, atau dari tempat suci? Kita harus lihat bagaimana nilai-nilai itu diwujudkan di dalam ranah sosial. Mau nggak mau? Saya kasih contoh. Tradisi Manakiban yang diteliti oleh Julian Milley dari Monash. Nah, itu bisa kita lacak kan? Yang di situ apa? Tradisinya seperti apa? Pakai bahasa Sunda dan sebagainya. Terus teksnya yang dibacakan itu ada teks kan mengenai siapa itu? Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kita bisa lihat lacak sumbernya dari mana. Atau misalnya ada sebuah naskah dari sekitaran abad 17 yang mengandung kosakata Arab, tetapi sudah apa itu dimasukkan
dimasukkan ke dalam struktur kalimat bahasa Sunda. Nah, itu kita bisa lihat sumbernya itu dari mana, terus bagaimana terjadi saling pengaruh. Nah, ini yang menarik untuk saya lihat bentuk-bentuk interaksi antara nilai yang datang dari luar dan nilai yang tumbuh di dalam, dan pada akhirnya mempengaruhi dua-duanya. Itu. Atau misalnya ada sebuah novel ditulis oleh seorang keturunan Arab, judulnya Fatat Korut atau apa itu, kemudian diterjemahkan dari Gadis Garut itu, ya, diterjemahkan oleh Mizan. Nah, itu dari komunitas Arab. Kalau itu lain lagi, kan? Belum tentu identik sama Islam. Kayak gitu. Juga pada Hasan Mustafa kita bisa melihat pengaruh Islam itu masuk ke Sunda tanpa perantaraan bahasa Melayu ternyata. Saya kira, ya, langsung ke Sunda kelihatannya. Iya. Kalau di kasusnya Dangri Hasan Mustafa, kan kalau di secara umum kan lewat siapa itu? Nurudin Arandiri dulu ya, Hamzah Mansuri dan sebagainya di Nusantara. Di kasus Hasan Mustafa saya kira langsung. Beliau ngajar di Saudi kan, belajar dan mengajar di Saudi kan dalam waktu yang cukup signifikan. Jadi ngeceknya saya kira untuk mengecek klaim kita itu lihat dari peranata sosialnya. Jadi tidak bisa berangkat dari rumusan abstrak. Dari peranata sosial, dari perilaku kolektif, pokoknya dari bagaimana nilai-nilai itu diwujudkan di dalam tindakan sehari-hari. Saya kira itu. Ke Pak Mufli. Oh iya tadi kalau saya kan kalau tadi lagi ada pertanyaan. Ada apa? Bisa diulang pertanyaan. Dan terkait dengan saya kan sebenarnya tadi menangkap semacam dari penjelasan yang meskipun abstrak tadi ya dalam kerangka umum gitu. Tapi saya menariknya pada ternyata kita bisa beramal itu apa namanya itu tadi. Menarik satu Pak Mufli itu menjelaskan perspektif kebenaran, menentukan apa namanya itu ketika kita melakukan sesuatu benar dan tidak itu apakah berdasarkan tadi ada yang berdasarkan masih hukum syara, ada yang berdasarkan akal, ada yang berdasarkan dengan kalau udah yang paling tinggi itu udah sampai ke hati, kolbu dan sebagainya. Nah, kalau yang pernah ini yang pernah saya pahami bahwasanya sesungguhnya amalan ataupun perbuatan manusia itu hakikatnya adalah netral. Ya. Yang itu lahir dari dalam diri dia itu adalah netral. Saya kasih contoh seperti apa namanya itu membunuh orang, ya kan? Mungkin menurut hati itu sangat melukai hak asasi manusia, itu akan sangat tidak dibenarkan, ya. Nah, makanya kalau umpama kita berdasar pada hati, maka itu pasti salah seperti itu. Tapi bagaimana dalam keadaan berperang, ya kan? Yang mana itu justru dalam Islam dibolehkan seperti itu. Makanya kalau saya menarik satu kesimpulan bahwasanya perbuatan itu atau perilaku itu adalah aktivitas netral. Yang bisa menentukan baik dan benar itu adalah perspektif atau paradigma yang dia pakai gitu. Nah, paradigma atau perspektif itu kan berada di luar tadi. Tidak berada dalam diri manusia tadi. Yang itu perlu dipelajari, perlu perlu dipahami dan perlu diyakini ya. Bahkan sampai yakinnya itu sampai ke tataran iman seperti itu. Nah, contoh misalnya membedakan antara kenapa seorang muslim dia lebih memilih minuman Coca-Cola dibandingkan vodka. Ya kan? Karena tadi ada dasar ya, yang itu kenapa dia memilih itu gitu. Ada hukum syara yang menentukan tadi ya, ini halal ini haram kan seperti itu. Ada batasan nilai yang dia pakai gitu. Sehingga jelas. Sehingga hubungan tadi yang Pak Mufli sebut tadi dengan hidroksila kalau saya sebut istilahnya adalah merasa selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ukurannya adalah hukum syara memang. Gitu. Jadi kenapa dia mengambil satu tindakan ini, kenapa dia tidak mengambil yang lain? Sehingga dia menjadi amalan yang khos gitu. Ya. Kalau umpama kita tarik kepada satu wilayah-wilayah yang tadi yang apa namanya itu yang kita tarik ke kolbu tadi, maka susah membedakan antara kebaikan seseorang yang muslim, yang non muslim ataupun yang ateis seperti itu. Ya kan? Karena dikembalikan kepada apa namanya itu karakter individu tadi gitu. Yang tidak berdasarkan nilai tadi yang ada perspektifnya ada di luar tadi gitu.
Nah, menjadi pertanyaan saya, apa namanya itu, kalau seandainya kita menggunakan standar yang Pak Mufti jelaskan, apakah kita akan kembali kepada kebenaran general yang universal, yang umum ya, sehingga tidak perlu lagi ada batasan-batasan nilai agama di situ. Itu yang bisa saya tanyakan. Baik Pak, mungkin tidak aja 2 menit. Oke. Ya, saya setuju tadi ya, sebetulnya setiap karakter perbuatan manusia itu ditentukan oleh karakternya. Itu betul. Psikolog itu menjelaskan gitu. Orang tuh berbuat sesuatu itu karakter yang membentuknya. Tapi bagi umat beragama Islam misalnya, kita kan dijaga oleh syariat. Artinya contoh minuman tadi, kita mau milih minuman air putih, Coca-Cola atau vodka, kita kan pilih 2, Coca-Cola sama ini. Itu kendali hukum di luar diri manusia agar hidupnya kan selamat. Tapi hidup selamat itu bukan hanya oleh hukum, bukan hanya oleh syariat. Ada yang lebih mendalam lagi, yaitu hidupnya hati itu. Saya kalau hidupnya hati itu pasti beriringan sama dengan hidup syariat. Tadi misalnya contoh-contohnya bisa lebih mendalam daripada hukum. Kalau Cak Nun itu menjelaskan begini, kebenaran itu ada di syariat, tapi ada kebenaran yang lebih tinggi daripada syariat, itu kebenaran qalbu. Tapi kebenaran qalbu itu ada yang lebih lagi, itu kebenaran hub, cinta. Jadi itu sudah kebenaran tertinggi lah, dasarnya cinta itu. Kayak gini contohnya, kita ketemu musafir nih, pengemis, kita status dosen atau mahasiswa, uang lumayan banyak, kita kasih 500 perak. Pertanyaannya, bagus nggak itu? Bagus, amal iya, infak iya, patasnya 500 perak atau 1.000. Sementara di dompet ini ada misalnya 1 juta atau 300.000, kan gitu. Nah itu oleh hati itu nggak pantas gitu pemberian itu. Nah itu kalau syariat sudah sah, itu cukup. Kayak sholat sama-sama itu ukuran sahnya sholat oleh syariat hanya niat, wudu kan gitu, lalu dimulai dengan takbir, akhirnya salam, udah sah. Hukum itu begitu aja. Tapi apa dampaknya dalam kehidupan? Di mana hatimu ketika sedang sholat? Itu sudah pertanyaan tinggi lebih dalam daripada hanya syariat. Itu hanya level-level saja, level-level perbuatan. Cuma memang kalau dengan kebenaran universal bisa bertemu dengan kebenaran-kebenaran lain yang sifatnya universal juga. Saya kira gitu aja. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Barangkali langsung aja ya, karena waktunya sudah habis.